Halo, semangat pagi. Kembali lagi bersama saya Andi Sutanto di channel YouTube Moonbot Global. Di video ini saya akan membahas tentang update terbaru di moonbot.id, di mana pada tanggal 18 Agustus hari Senin yang lalu, Moonbot memberikan update terbarunya. Ada 3 hal yang diupdate di website Moonbot. Yang pertama adalah Coin Group Filter, yang kedua adalah Moonbot Money Management, dan yang ketiga adalah ROI, Return on Investment. Jadi ada 3 update yang diberikan oleh Moonbot pada update kali ini. Jadi Moonbot ini sering memberikan update secara berkala supaya apa? Supaya fiturnya semakin lengkap, menunya semakin lengkap, dan semua usernya bisa semakin puas memakai Moonbot. Oke, nah dari 3 update tersebut, Coin Group Filter, Money Management, dan Return on Investment, beberapa rekan-rekan mungkin banyak yang masih belum paham tentang Coin Group Filter. Oke ya. Jadi di update yang terbaru ini, Moonbot melalui CEO Pak Michael Tan itu berupaya mengedukasi semua user Moonbot supaya apa? Supaya teman-teman bisa profit konsisten seumur hidup. Itu yang paling penting. Bisa profit konsisten seumur hidup. Oleh karena itu, di Coin Group itu, walaupun kita punya pilihan 3 Kings, 5 Kings, Top 10, Top 20, Top 50, atau All, dari pihak Moonbot, dari pihak Pak Michael sendiri menyarankan kita tradingnya cukup maksimal 5 saja. Nggak usah banyak-banyak. Oke ya. Berapapun modalnya, kalau bisa maksimal cuma 5 saja. Tapi kalau modalnya minim ya jangan 5 ya. Sesuaikan dengan money management. Nah, masalahnya teman-teman selama ini banyak yang pakai Coin Group itu di top 10 atau di top 20 misalnya. Nah, dengan adanya update baru ini, ketika teman-teman merubah settingannya ke top 10 atau ke top 20 atau ke top 50 dan yang lain-lain, nanti akan muncul yang namanya risk warning. Risk warning, jadi peringatan tentang resiko. Kenapa? Karena kalau kita bicara top 10, top 20, top 50, dan lain-lain, itu adalah daftar koin-koin yang volatilitasnya tuh sangat tinggi, high volatile. Oke ya. Jadi kalau Anda pilih yang 3 Kings atau 5 Kings itu masih relatif lebih aman. Jadi mau dalam segala kondisi, bearish atau bullish, teman-teman masih bisa profit secara konsisten. Tapi kalau teman-teman pilih top 10, top 20, top 50, dan lain-lain, maka ketika market lagi bearish, teman-teman akan mengalami floating yang lama. Nah, itu yang tidak kami inginkan. Kami ingin teman-teman itu konsisten profit setiap hari selamanya. Sepakat ya? Oke, saya akan bahas dulu bagaimana caranya mengatasi risk warning ini. Jadi teman-teman yang belum pernah melihat risk warning ini, teman-teman bisa masuk ke Moonbot setting, kemudian teman-teman lihat di Coin Group. Oke ya, di Coin Group tuh nanti kan ada pilihan tuh 3 King, 5 King, top 10, top 20, top 50 sama all. Oke ya. Nah, teman-teman tinggal klik salah satu aja. Misalnya pilih top 20 atau top 10 atau top 50. Klik aja. Loh, bagaimana kalau yang basic? Basic kan nggak ada fitur Coin Group. Nggak apa-apa, tetap bisa. Jadi Anda tetap klik aja di top 10, top 20, atau top 50. Anda klik. Nanti setelah klik akan keluar namanya risk warning. Oke ya. Nah, di dalam risk warning itu nanti Anda akan ada peringatan supaya apa? Supaya Anda tuh memahami kalau Anda memilih koin-koin di luar 5 King tadi atau 3 King tadi, itu ada resiko-resiko yang harus Anda siap terima. Oke ya, jadi intinya tuh perusahaan memberikan pemahaman kepada Anda. Yang Anda pilih ini Anda sudah tahu resikonya enggak gitu. Tapi kalau Anda mau yang main aman, Anda pilih yang 3 King atau yang 5 King. Tapi kalau Anda tetap mau main yang top 10, top 20, top 50, dan lain-lain, ya Anda harus ngisi yang namanya risk awareness quiz. Jadi quiz tentang kesadaran tentang resiko. Oke ya. Nah, jadi nanti ketika Anda nanti keluar risk warning itu, Anda tinggal klik di tombol namanya continue anyway. Nanti diklik di top 10 misalnya, itu nanti akan ada continue anyway. Setelah Anda continue anyway, nanti akan keluar penjelasan tentang quiznya. Risk awareness quiz. Nah, di sana tujuan dari quiz ini sebenarnya bagus sekali. Saya sangat setuju dengan adanya quiz ini. Sangat setuju. Oke, terima kasih Pak Michael karena sudah memberikan suatu cara untuk mengedukasi setiap user Moonbot supaya mereka paham tentang resiko koin-koin yang tidak jelas gitu ya. Nah, tujuan dari quiz ini adalah untuk membantu developer Moonbot memastikan bahwa Anda tuh sadar dengan potensi resiko
sesuai Anda pilih. Yang pertama. Resiko apa? Resiko kalau Anda pilih koin group di luar 5 besar atau di luar 3 besar. Oke ya. Jadi yang direkomendasikan perusahaan adalah 3 king dan 5 king. Di luar itu ada potensi resiko yang harus Anda pahami. Oke, makanya Anda diminta untuk menjawab 10 pertanyaan. 10 pertanyaan ini Anda harus jawab. Dan tujuannya supaya apa? Supaya nanti kalau Anda ini benar-benar menjawab dengan benar, oke ya, nanti ada skornya, maka Anda bisa memilih mau itu top 10, top 20, top 50, Anda boleh. Tapi kalau Anda jawaban dari skor ini banyak salahnya, Anda tidak disarankan untuk memilih itu. Karena berarti Anda belum paham dengan resikonya. Itu tujuannya. Jadi nanti di sini ada 10 pertanyaan dan Anda disebut lolos dari kuis ini kalau Anda mendapatkan nilai minimal 8. Kalau di bawah 8, Anda tidak lolos. Nah, kalau tidak lolos gimana? Ya, Anda harus nunggu 1 kali 24 jam untuk mengulangi kuisnya. Sampai sini paham ya? Jadi teman-teman nanti akan ada 10 pertanyaan. 10 pertanyaan ini Anda harus jawab. Kemudian Anda nanti akan mendapatkan skor dari jawaban Anda itu. Ketika jawaban Anda itu minimal mencapai angka 8 atau 9 atau 10, Anda lolos. Anda boleh pilih top 10, top 20, top 50. Artinya apa? Anda sudah sadar resikonya. Berarti Anda kalau tetap tanda kutip ngotot pakai top 10, top 20, top 50, yaitu Anda sudah paham resikonya. Jadi kalau terjadi apa-apa jangan salahkan Moonbot, maksudnya gitu. Karena Moonbot merekomendasikan 3 king atau 5 king. Oke ya. Nah, kita lanjut. Saya akan bantu teman-teman supaya teman-teman bisa mendapatkan skor yang membuat teman-teman tuh lolos. Nah, jadi tujuan video ini bukan untuk ngasih contekan ke teman-teman, bukan. Tujuan dari video ini adalah supaya teman-teman nih mendapatkan edukasi tentang potensi resiko tadi. Oke ya, jadi tujuan saya ini mengedukasi teman-teman tentang potensi resiko kalau teman-teman memilih koin di luar 5 king. Oke ya, kita akan mulai. Nanti ada 10 pertanyaan, di mana 10 pertanyaan ini untuk semua member, semua user Moonbot itu sama semua. Nah, tapi urutannya diacak. Urutan pertanyaannya dan urutan jawabannya diacak. Oke ya. Jadi saya akan membahas 10 pertanyaan ini satu persatu, dimulai dari pertanyaan pertama. Ingat, ini bukan pertanyaan yang sama dengan Anda nomor 1 ya. Tidak, ini bisa saja nanti di akun Anda, nanti ini pertanyaan ke-9 atau pertanyaan ke-5. Tapi ini saya akan bahas sesuai dengan urutan pertanyaan yang paling mudah. Gampang gitu aja. Oke ya. Sampai yang terakhir nanti yang paling sulit mungkin ya. Sebenarnya nggak ada yang sulit kalau Anda paham sebenarnya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, do you think all coins are suitable for trading bots? Jadi, menurut Anda, apakah semua koin kripto itu cocok untuk ditradingkan menggunakan robot trading? Itu pertanyaan pertama. Saya ulangi. Menurut Anda, apakah semua koin itu cocok untuk ditradingkan menggunakan robot trading? Ini enggak cuma Moonbot ya, apapun itu ya. Oke. Nah, ada beberapa pilihan jawaban. Nah, yang harus teman-teman pahami adalah gini. Koin kripto ini di dunia itu ada lebih dari 18 juta. Sekali lagi, koin kripto di dunia itu ada lebih dari 18 juta. Padahal kripto pertama ini muncul di akhir tahun 2008 Bitcoin. Launch pertama itu di awal 2009. Jadi waktu itu 2009 awal itu masih satu koin aja namanya Bitcoin kan. Tapi 16 tahun kemudian, tahun 2025, sekarang sudah ada lebih dari 18 juta. Bukan ribu loh, tapi juta. Artinya sangat banyak. Oke, jutaan koin kripto di dunia. Nah, berarti apakah 18 juta ini semua itu layak kita tradingkan pakai robot trading? Coba perhatikan baik-baik pertanyaannya. Karena kalau teman-teman pernah melihat yang namanya aplikasi atau situs coin market cap, di sana itu kan ada nih daftar koin-koin kripto di seluruh dunia gitu ya. Nomor 1 Bitcoin, nomor 2 Ethereum, nomor 3 XRP, dan lain-lain ya. Nah, Anda lihat semakin ke bawah tuh Anda melihat nama-nama koin yang Anda mungkin nggak pernah dengar sebelumnya. Ini koin apa ini gitu ya. Ini siapa yang bikin kan ya. Walaupun Anda bisa lihat di sana ya. Tapi artinya segitu banyaknya. Ada 18 juta. Nah, pertanyaan pertama ini, apakah menurut Anda semua koin ini cocok untuk ditradingkan oleh robot trading? Oke, sekarang mulai agak ada gambaran ya. Pasti jawabannya tidak. Tidak semua koin itu cocok ditradingkan pakai robot trading. Karena ada koin-koin yang saya bilang tuh
Kalau orang luar negeri itu ngomongnya shit coin. Kalau orang Indonesia bilang koin sampah lah. Atau kalau orang-orang sini bilangnya koin micin gitu kan ya. Atau orang luar juga bilang meme coin gitu kan. Nah, koin-koin seperti ini itu adalah koin-koin yang menurut saya itu sangat beresiko terkena efek dari pump and dump. Jadi pump itu tiba-tiba harganya terbang, dump itu tiba-tiba harganya terjun. Nah, itu pump and dump. Nah, kalau seperti itu, misalnya Anda milih koin yang nggak jelas, tiba-tiba kena dump, terus nggak kembali lagi harganya, ya udah, berarti Anda nggak bisa untung. Oke ya, sampai sini paham ya. Artinya apa? Tidak semua koin cocok di tradingkan oleh robot trading. Apapun itu ya, bukan hanya Moonbot ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat tentu saja adalah apakah semua koin cocok untuk ditradingkan menggunakan robot trading? Jawabannya adalah tidak. Hanya koin-koin tertentu saja yang layak ditradingkan pakai robot trading, terutama dengan Moonbot. Oke, itu pertanyaan pertama. Jelas ya? Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa komen atau langsung japri saya di nomor WA ya. Oke. Pertanyaan kedua, can the crypto market go sideways for weeks? Nah, dapatkah market crypto itu tidak bergerak, tidak ada pergerakan, sideways itu tidak bergerakan selama berminggu-minggu? Ingat, ini pertanyaannya dicerna baik-baik. Dapatkah atau mungkinkah market crypto itu go sideways? Go sideways artinya tidak ada pergerakan yang berarti. Sideways kayak gini. 4 weeks, selama berminggu-minggu. Nah, karena ini bicaranya kripto, dan tadi saya di awal sudah bilang bahwa kripto itu ada 18 juta lebih di dunia. Maka, kalau kita bicara kripto secara overall, bisa nggak ada kripto-kripto yang harganya tidak bergerak? Tidak bergerak itu artinya tidak gini ya, tidak naik turun gini ya, tapi sideways itu gini. Nah, mungkin nggak menurut teman-teman? Oke. Kalau teman-teman pernah melihat di coin market cap, itu ada kripto-kripto terutama yang di bawah-bawah ya, yang grafiknya tuh ya segini aja. Hampir datar grafiknya. Jadi nggak naik turun gini. Oke. Jadi artinya kalau Anda sudah pernah lihat di coin market cap, Anda akan melihat bahwa ternyata ya, itu sangat memungkinkan. Oke, bahkan tidak hanya berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Oke. Jadi kalau Anda sudah pakai koin-koin yang tidak jelas, akibatnya apa? Koin yang Anda pilih itu bisa saja tidak ada pergerakan karena tidak ada yang beli, tidak ada yang jual. Ingat, pergerakan suatu harga koin itu dipengaruhi oleh ada yang beli dan ada yang jual. Semakin banyak yang beli, harga naik. Semakin banyak yang jual, harga turun. Itu sudah hukum ekonomi. Berlaku untuk apapun, tidak cuma di kripto. Jadi kalau disebut tidak ada pergerakan, berarti tidak ada yang beli, tidak ada yang jual. Nah, koin-koin yang tidak jelas, orang yang tidak mau beli. Koin-koin yang tidak jelas, orang mau jual juga harganya belum naik. Jadi yang tidak ada yang beli, tidak ada yang jual. Makanya akhirnya sideways. Oke, jadi pertanyaan kedua ini, dapatkah crypto market itu sideways selama berminggu-minggu? Jawabannya yes, bisa. Oke ya, itu soal yang kedua. Sekarang kita bahas yang ketiga. When a Moonbot is running and the price doesn't move much, most likely, nah, jadi ketika Anda sudah punya Moonbot yang sudah berjalan dan ternyata harganya ini tidak terlalu bergerak terlalu banyak, pergerakannya tidak terlalu banyak, maka most likely apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Most likely, oke ya. Jadi artinya gini, kalau harganya tidak terlalu pergerakan terlalu tinggi, terlalu turun ke bawah, tidak terlalu naik ke atas, maka apa yang terjadi? Nah, jawaban ini adalah sesuai dengan kalau Anda paham cara kerja Moonbot. Cara kerja Moonbot itu adalah ketika sudah beli koin, kemudian harga koinnya turun 1%, Moonbot akan beli lagi. Turun 1%, beli lagi, turun 1%, beli lagi. Dan ketika harga naik 1,5%, Moonbot akan jual. Naik 1,5%, jual. Kecuali yang trailing profit ya. Kalau trailing profit bisa ngikut ya. Kita nggak bicara trailing profit dulu lah. Kita pakai cara kerja biasa. Turun 1%, beli. Turun 1%, beli. Naik 1,5%, jual. Jadi kalau kita bicara tentang pertanyaan ini, ketika Moonbot berjalan dan harga yang tidak bergerak terlalu banyak, ingat, kata kuncinya ada much ya, banyak ya. Maka artinya banyak itu kan bisa sampai 5%, 10%, dan lain-lain, 20% ya. Nah, untungnya Moonbot ini tidak serakah. Untungnya Moonbot ini melakukan sistem yang namanya averaging.
Ya, menggunakan money management. Jadi ketika turun 1% sudah beli lagi. Nggak usah nunggunya banyak baru beli, nggak usah. 1% sudah beli. 1% beli, 1% beli. Naik 1,5% sudah jual. Moonbot nggak serakah. Nggak usah nunggu profitnya 3%, 5%, 10%, 20%, nggak perlu. Ini kalau kita bicara bukan trailing profit ya, kita bicara yang biasa saja. Yang basic atau advance. Berarti ketika naik 1,5%, Anda sudah bisa dapat keuntungan. Nggak perlu nunggu profit sampai 5%, 10%, 2%, 40%, nggak perlu. Oke, jadi artinya ketika moonbotnya Anda memang benar-benar sudah aktif, sudah jalan, dan walaupun harganya tidak terlalu bergerak banyak, maka jawaban yang paling tepat adalah moonbot masih bisa menghasilkan profit. Walaupun tidak besar, walaupun hanya profit kecil-kecil aja. Karena tujuan moonbot sekali lagi adalah bukan besar-besaran profit. Tujuan moonbot adalah bagaimana Anda bisa auto cuan dari kripto setiap hari seumur hidup. Bukan besar-besaran profit. Jadi sampai sini jelas ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah moonbot masih bisa menghasilkan keuntungan walaupun kecil. Ya kan 1,5% itu kan kecil ya katanya orang-orang ya. Tapi ingat 1,5% ini kalau Anda gulung selama puluhan tahun ini hasilnya ngeri. Ya, kalau setiap hari Anda dapat 1,5% itu hasilnya akan luar biasa selama jangka panjang. Makanya Anda harus belajar yang namanya compound interest, compounding effect. Oke. Lanjut, yang berikutnya. What is meant by floating loss in trading? Jadi, apa maksud dari floating loss dalam dunia trading? Nah, ini pertanyaan sangat menarik karena ketika saya di lapangan banyak sekali orang yang sering berdebat. Ketika saya bilang di moonbot ini tidak ada loss-nya. Loh, itu kan masih ada floating loss. Nah, kayak gitu ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang masih cara berpikir tidak sama gitu ya. Jadi kita harus edukasi. Nah, ini pertanyaan bagus. Apa yang dimaksud dengan floating loss dalam dunia trading? Bedakan antara loss dengan floating loss. Oke ya. Yang satunya loss, satunya floating loss. Yang satunya satu kata, yang satunya dua kata. Berarti ini artinya beda. Kalau loss artinya adalah rugi, jelas. Loss tuh rugi. Tapi kalau floating loss itu artinya apa? Artinya floating itu kan menunggu ya. Lagi menunggu nih. Jadi ketika Anda misalnya Anda beli Bitcoin di sini, harga di sini. Kemudian turun. Nah, ketika turun ini itulah disebut dengan floating loss. Jadi dia secara ketika Anda beli misalnya di harga 2 miliar satu Bitcoin misalnya. Harganya 2 miliar. Tiba-tiba turun ke 1,9 miliar. Berarti kan seakan-akan Anda rugi 100 juta. Seakan-akan. Tapi kenyataannya kan Anda tidak rugi kalau Anda tidak jual ini. Anda masih pegang Bitcoin-nya kok. Betul ya? Saya ulangi. Anda beli Bitcoin di harga 2 miliar. Tiba-tiba Bitcoin-nya turun ke 1,9. Berarti kan secara harga itu ada kerugian 100 juta. Itu kan secara nilai saja di atas kertas. Tapi selama Bitcoin ini yang harga sekarang 1,9 tidak Anda jual, Anda tidak rugi. Anda disebut rugi itu kalau sudah tahu ini Anda beli 2 miliar, Anda beli 2 miliar, sekarang harganya 1,9 Anda jual. Ya itu baru namanya loss. Itu baru namanya rugi. Tapi kalau Anda beli 2 miliar, sekarang 1,9 Anda tidak jual, ya berarti Anda tidak rugi. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan floating loss. Jadi arti dari floating loss adalah suatu kondisi penurunan sementara dari suatu nilai aset yang sebenarnya bukan suatu kerugian karena belum Anda jual. Oke ya, paham ya? Jadi kalau saya bilang berulang kali Anda selalu perhatikan video saya atau TikTok saya, YouTube saya selalu bilang moonbot ini nggak ada resiko loss. Ya kenyataannya memang tidak ada. Karena yang ada hanya floating loss. Floating loss itu bukan loss, beda. Ya, hanya tinggal nunggu harganya naik aja selesai. Ketika naik dijual untung. Makanya disarankan koin-koinnya pilih 3 king atau 5 king. Itu alasannya. Ya. Sampai sini jelas ya. Sekali lagi jika masih ada yang belum paham, Anda bisa langsung japri saya untuk konsultasi. Ya. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. If the price drops 25% after you buy, what will you do? Jadi ketika Anda sudah beli suatu aset koin melalui moonbot ya, kemudian harganya ini turun 25%. Ya, Anda misalnya katakanlah pakai angka sederhana, Anda belinya itu harganya waktu $100. Tiba-tiba sekarang harganya turun nih menjadi $75. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, itu pertanyaannya. Oke, jadi
jika harganya turun tiba-tiba 25% setelah Anda beli, pakai Moonbot belinya ya, apa yang Anda lakukan? Nah, kalau orang-orang yang tidak pakai Moonbot, orang-orang yang trading manual, sudah jelas pasti akan panik. Pasti akan panik. Ini terjadi ketika, kalau teman-teman tahu, banyak sekali orang-orang ketika di COVID tahun 2021, harga Bitcoin waktu itu 69.000, sekitar 1 miliar. Tiba-tiba di tahun 2022, harganya terjun 70%. Bayangin, dari yang harganya tadi 1 miliar, tiba-tiba drop 70% menjadi 300 juta. Apa yang jadi? Orang-orang banyak yang panik. Akhirnya mereka berpikir, wah, takutnya nih malah semakin turun nih, gawat nih, uangku habis, tak jual aja di harga 300. Akhirnya mereka cut loss. Itu namanya cut loss. Jadi, memotong kerugiannya supaya tidak rugi lagi, artinya gitu. Yang tadinya beli 1 miliar, tiba-tiba turun ke 300 juta, daripada nanti turun lagi, habis, wes tak potong di sana. Aku rugi dah, 700 juta, daripada aku rugi semakin banyak. Nah, itu namanya cut loss. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak pakai Moonbot. Ini adalah orang-orang yang melakukan trading secara manual. Makanya Anda harus pakai Moonbot. Kenapa? Karena ketika harganya misalnya tadi 1 miliar, kemudian turun, ingat cara kerja Moonbot. Moonbot ketika turun 1% sudah beli lagi. Turun 1% beli lagi, turun 1% beli lagi. Jadi ketika ini turun 70%, artinya Moonbot bisa beli Bitcoin 70 kali. Makanya ini pentingnya money management. Oke, makanya Anda kalau join Moonbot, pastikan Anda join kepada mentor yang tepat, yang bisa mengajarkan Anda tentang money management. Jangan join Moonbot kepada tetangga, jangan join Moonbot kepada karena teman dekat, jangan join Moonbot kepada karena saudara. Itu salah. Anda join Moonbot itu harus cari mentor yang tepat, yang bisa memberikan Anda edukasi, sehingga Anda bisa mendapatkan profit yang maksimal, yang konsisten seumur hidup Anda. Ya. Nah, kembali ke pertanyaannya. Jadi ketika harganya 25% turun, apa yang harus Anda lakukan? Anda nggak usah panik, Anda nggak usah jual. Anda yang harus Anda lakukan itu cuma simple. Biarkan Moonbot bekerja. Karena setiap kali penurunan, kan 25% kan turunnya kan tidak langsung plus 25% kan. Berarti turun 1%, 2%, 3%, 4%, 5% sampai 25%. Berarti kalau turun 25%, Moonbot itu membeli 25 kali. Oke, Moonbot akan otomatis beli. Bitcoin turun 5%, berarti dari yang harganya misalnya 1 miliar, turun 1%, beli lagi. Turun 1%, beli lagi, turun 1%, beli lagi. Sampai 20%, berarti kalau 1 miliar turun 20% menjadi 750 juta. Moonbot akan terus beli. Anda untung dapat Bitcoin harga diskon, anggapannya gitu. Jadi ketika harga turun tuh otak kita tuh mikirnya apa? Yang pakai Moonbot ya. Otak kita mikirnya, wah, aku happy karena aku bisa dapat Bitcoin harga lebih murah. Aku bisa beli Bitcoin di harga diskon. Anda kalau belanja suka diskon nggak? Kalau Anda shopping suka diskon nggak? Suka kan? Sama dengan di kripto. Kalau Anda pakai Moonbot, ketika Anda harganya turun itu, Anda harus happy. Karena Anda dapat diskon. Jelas ya? Oke, lanjut. Jadi jawabannya apa? Biarkan Moonbot yang bekerja. Oke, lanjut yang berikutnya. If you choose 5 coins, what should you ensure first? Jadi jika Anda misalnya sudah memutuskan, oke, aku mau pakai Moonbot, mau main 5 koin. Maka apa yang harus Anda pastikan terlebih dahulu? Nah, ini penting. Oke, apa yang harus Anda pastikan? Nah, tadi kan saya sudah bilang di awal ya, bahwa jumlah koin kripto di dunia ini ada lebih dari 18 juta. Artinya apa? Artinya kalau Anda memilih 5 koin dari 18 juta tadi, ada 18 juta koin, Anda mau memilih 5 koin, bagaimana cara Anda memilih 5 koin ini? Nah, inilah pentingnya Anda harus punya aplikasi namanya CoinMarketCap. Atau Anda bisa buka situsnya, coinmarketcap.com. Anda bisa lihat daftar-daftar kripto di sana. Kalau Anda perhatikan, di sana tuh di ranking. Jadi CoinMarketCap itu meranking, memberikan peringkat nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Rankingnya berdasarkan apa? Berdasarkan yang namanya market cap. Makanya namanya CoinMarketCap. Market cap itu singkatan dari market capitalization. Kapitalisasi pasar. Artinya kalau kita bicara Bitcoin market cap, itu berarti nilai kapitalisasi pasar Bitcoin. Itu maksudnya. Jadi berapa banyak perputaran uang yang masuk ke Bitcoin? Itu maksudnya market cap. Oke, berarti kalau Anda mau memastikan Anda bisa profit konsisten, Anda harus pilih koin-koin yang market cap-nya itu paling tinggi. Kalau Anda pilih koin market cap yang kecil-kecil, yang peringkatnya di bawah-bawah, ya otomatis kayak yang tadi yang saya jelaskan. Anda pilih koin-koin yang tidak jelas, akibatnya Anda akan mengalami floating loss yang lama. Oke ya. Jadi, jika Anda harus memilih 5 koin, maka apa yang harus Anda pastikan? Jawabannya simple, jawabannya jelas. Anda pilih yang volume hariannya dan market cap-nya yang paling tinggi.
Makanya sekali lagi kalau Anda belum download aplikasi CoinMarketCap, download sekarang juga ya di Play Store ya atau di App Store. Oke, jelas ya. Ingat kalau tidak jelas langsung japri saya. Oke. Berikutnya, small cap coins tend to, nah jadi artinya koin-koin yang dengan kapitalisasi kecil itu cenderung apa? Barusan saya sudah bahas nih tentang CoinMarketCap ya. Jadi kalau di CoinMarketCap itu paling atas tuh kapitalisasinya yang besar. Artinya kapitalisasi itu berapa banyak uang yang masuk ke koin tersebut. Itu maksudnya kapitalisasi. Berarti kalau koin-koin yang kapitalisasinya kecil, berarti ya ini koin yang orang nggak tertarik untuk memasukkan uangnya ke sana gitu loh. Small cap coin itu artinya koin-koin yang nggak ada peminatnya, kurang lah peminatnya, sehingga orang nggak mau invest di koin itu. Nah, koin-koin tersebut maka cenderung apa? Ya jelas, cenderung akan mengalami volatilitas. Oke ya, dan bisa kehilangan nilainya secara cepat. Jadi gini teman-teman, ini saya kasih cerita sedikit ya. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan teman lama saya ini ngajak ketemuan saya. Ternyata apa? Ngajak ketemuan saya tujuannya mengenalkan koin baru. Ini kisah nyata. Ini beberapa hari yang lalu. Mengenalkan koin baru. Saya tidak sebut nama ya. Oke ya. Koin baru ini infonya baru 2 bulan launching. Launchingnya di Hong Kong, baru 2 bulan. Dan teman saya ini bercerita kepada saya bahwa nih kamu beli koin ini mau murah, harganya murah. Nanti koin ini bisa kayak Bitcoin. Kamu bayangkan kalau kamu dulu beli Bitcoin ketika harganya masih $10, sekarang harganya 2 miliar. Kamu kan kaya raya, ya kan? Tapi kamu dulu waktu tahun 2012 suruh beli Bitcoin pasti nggak mungkin mau. Nah sekarang kamu nyesel, gitu kan? Itu bahasanya gitu. Makanya teman saya bilang, makanya ini nanti bakal jadi kayak Bitcoin. Kamu beli sekarang mau harganya murah. Nanti ini bisa kayak Bitcoin. Teman-teman saya kasih tahu ya, ini rahasia. Perhatikan baik-baik ini yang akan saya ucapkan. Di dunia ini ada 18 juta kripto. Dan semuanya kepingin seperti Bitcoin. Saya ulangi, di dunia ini ada lebih dari 18 juta koin kripto. Dan semuanya kepingin seperti Bitcoin. Bagaimana dulu Bitcoinnya awal pertama kali launching itu tidak sampai $1, sekarang sampai 2 miliar. Bayangin, dulu tidak sampai $1, 2009. Sekarang 2 miliar. Kan gitu kan? Artinya apa? Semua koin kepingin seperti Bitcoin. Sudah pasti, orang bikin koin baru. Kenapa kok jumlah koin semakin banyak? Ya karena orang kepingin seperti Bitcoin. Kepingin punya koin, bikinan sendiri yang bisa seperti Bitcoin. Kepingin kaya luar biasa seperti Bitcoin. Saya kasih tahu kabar buruknya. Yang bisa seperti itu, yang harganya bisa tiba-tiba terbang gitu ya, itu bisa dihitung jari. Oke ya, kalau mungkin Anda tahu yang namanya Dogecoin ya, itu banyak orang yang kaya raya dari Dogecoin. Kenapa? Dulu waktu keluar harganya sangat murah, tiba-tiba sekarang harganya sudah mendekati $1 gitu kan, 0, sekian dolar. Wah itu dulu nolnya banyak tuh, nolnya banyak, tiba-tiba nolnya habis tinggal 1. Akhirnya orang yang mungkin dulu cuma invest 1 juta, 10 juta, sekarang uangnya jadi miliaran, ratusan miliar, itu bisa. Contoh lain, kalau Anda tahu waktu di COVID itu ada Shiba Inu. Itu sama, ketika pertama kali keluar, harganya nolnya banyak. Tiba-tiba terpangkas nolnya hanya tinggal sedikit. Nah, jadi orang bisa kaya raya dari Shiba Inu dalam waktu singkat. Nah, kabar buruknya, yang bisa kayak gitu, bisa dihitung jari. Oke ya, teman-teman ya. Jadi, pastikan teman-teman jangan hanya tergiur dengan yang namanya koin-koin baru. Pastikan, karena itu yang disebut dengan small cap coins. Jadi kalau Anda diiming-iming, kamu beli koin ini mau masih murah, nanti harganya bisa terbang kayak Bitcoin. Sudah, percaya saya, mending pakai Moonbot aja deh. Oke, kalau Anda kepingin auto cuan konsisten seumur hidup, mending pakai Moonbot. Anda yang belum join Moonbot, join sekarang. Oke, silakan hubungi saya. Oke, jadi kembali lagi small cap coins tend to, jawabannya apa yang paling tepat? Ya jelas, bisa volatile. Volatile itu artinya bisa tiba-tiba terbang karena dipump, atau bisa tiba-tiba dump, ya, terjun. Oke. Nah, jangan percaya kepada influencer kripto apapun, dimanapun yang mempromosikan koin tertentu. Saya ulangi, jangan percaya kepada influencer kripto yang mempromosikan koin kripto apapun juga. Ya. Kripto itu nggak jelas ya. Kalau influencer ini ngomongin tentang Bitcoin, oke, tidak masalah ya. Ngomongin tentang Ethereum, oke. Ngomongin XRP, oke. Tapi kalau ngomongin koin-koin baru yang nggak jelas, terus Anda ini diiming-imingi, kamu beli ini mau murah, nanti harganya terbang.
Sudah percaya saya, nggak usah ikut-ikutan, nggak usah beli. Nanti uang Anda hilang. Karena di dunia kripto ada yang namanya rug pull. Rug pull itu apa? Rug pull itu ibarat gini. Anda berdiri di atas karpet, rug itu karpet ya. Tiba-tiba karpetnya saya tarik. Ketika Anda berdiri di atas karpet, karpetnya saya tarik. Apa yang terjadi? Anda akan jatuh. Betul? Di kripto itu banyak kejadian rug pull. Di kripto itu ada suatu fenomena namanya pump and dump. Pump itu kayak dipompa, tiba-tiba harganya terbang. Dump itu tiba-tiba kayak dibuang. Jadi tiba-tiba harganya turun. Jadi ada pump, ada dump. Oke. Kripto yang nggak jelas. Para influencer tadi, ketika dia bikin konten mempromosikan kripto, apa yang dia lakukan? Dia beli dulu sebanyak mungkin kriptonya. Pas harga murah. Baru dia bikin konten mempromosikan koin nggak jelas itu. Nah, ketika influencer ini memiliki follower banyak, apa yang terjadi? Para follower yang nggak paham tadi, jadinya FOMO. Katanya influencer ini bakal naik tinggi. Beli semua. Dan ketika beli semua, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah harganya naik. Itu namanya pump. Nah, ketika harganya naik, siapa yang take profit pertama kali? Ya influencernya. Influencernya take profit pertama kali. Jadi ketika banyak yang beli nih, ngikuti dia, FOMO, si influencer tadi jual duluan, udah. Nah, apa yang terjadi? Ya ketika sudah ada yang beli lagi, ya udah. Banyak yang jual, dump. Ya, itu yang terjadi. Jadi sekali lagi, saya ulangi sekali lagi, jangan pernah percaya kepada influencer kripto yang mempromosikan koin-koin nggak jelas. Koin-koin yang baru. Udah, jangan percaya deh. Ya. Berikutnya. Oke, tadi jawabannya berarti apa? Jawaban yang paling tepat berarti jawabannya karena volatile dan bisa kehilangan nilainya secara cepat. Itu small cap coin, koin-koin dengan kapitalisasi yang kecil. Yang berikutnya, what is the risk of low volume coins? Apa resiko dari koin-koin yang volumenya kecil? Ya, sesuai dengan jawaban sebelumnya. Jadi bisa tiba-tiba terbang, tapi bisa tiba-tiba terjun. Bisa ngepump, bisa ngedump. Oke ya. Makanya ini sebenarnya dua pertanyaan ini jawabannya hampir sama. Jadi resikonya apa? Ya bisa naik dengan tiba-tiba, naik dengan cepat, tapi juga bisa terjun dengan mudah. Makanya jangan pilih koin-koin yang volume kecil. Mending pakai Moonbot, main yang 3 King atau 5 King. Aman Anda. Anda damai, sejahtera, mapan. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa yang terjadi? What happens if you use all your capital on a single meme coin? Apa yang akan terjadi jika Anda menggunakan semua modal Anda hanya dalam satu meme coin saja? Meme coin itu koin micin. Jadi, let's say Anda punya modal $1.000. Anda trading Moonbot, Anda memasukkan $1.000 itu hanya ke satu koin micin. Satu koin micin ya. Saya nggak sebut koinnya. Ya. Salah satu koin. Apa yang terjadi? Oke. Ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ini. Jadi, akan terjadi resiko yang namanya floating tinggi. Oke, karena misalnya kena dam gitu kan, nggak naik-naik itu, kena dam nggak naik-naik, berarti floating lama gitu. Ini apa? Anda nyantol, uang Anda ini nyantol, nggak bisa dipergunakan untuk trading yang lainnya. Makanya sekali lagi jangan Anda hanya mikir mau kaya instan. Oke, orang yang bisa kaya instan tuh kalau di persentase sangat kecil sekali teman-teman. Oke ya, orang yang bisa kaya instan dari kripto memang ada. Saya tidak bilang tidak ada. Ada, memang ada. Tapi kalau Anda hitung secara persentase, itu sangat amat kecil sekali. Oke. Jadi kalau Anda lihat ada orang yang bisa merubah 300 juta jadi 100 miliar, hebat. Hanya dalam waktu sekian bulan, hebat. Pertanyaannya, bisa ditiru nggak? Orang itu bisa mengajarkan kepada Anda apa enggak? Orang itu bisa membuat Anda pun bisa seperti dia apa enggak? Oke ya. Makanya sekali lagi kalau Anda lihat influencer kripto, terus kemudian influencer kripto ini menjual kelas ya, edukasi kripto yang ngakunya sudah kaya raya tapi dia menjual kelas. Kalau saran saya, nggak usah ikut kelasnya deh. Kalau mau belajar kripto tinggal japri saya aja, saya ajari deh. Saya akan ajarkan gimana Anda bisa auto cuan dari kripto seumur hidup. Udah. Kan itu kan yang paling penting kan. Anda mau masuk kripto tujuannya apa sih? Supaya cuan kan. Nah saya bisa ngajarkan Anda supaya cuan setiap hari seumur hidup. Udah. Nggak usah bayar. Gratis. Tinggal japri saya. Oke. Nanti kita pakai alat bantu yang namanya Moonbot. Oke.
Pertanyaan terakhir. What is the biggest risk if you put all your capital into a low volume, low liquidity, small coin? Apa resiko terbesar jika Anda memasukkan semua modal Anda ke koin-koin yang volumenya kecil dan likuiditasnya juga kecil? Ya, jadi kalau kita bicara likuiditas, itu artinya apa? Likuiditas itu berarti gampang dicairkan, gampang diperjualbelikan lah ini ya gitu. Nah, ini ada 4 pilihan jawaban. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, you can exit even if price goes up. Artinya Anda tidak bisa keluar dari koin itu. Kalau Anda sudah terlanjur beli koin itu, maka Anda tidak bisa keluar selamanya nyantol di sana, walaupun harganya naik. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, harganya tiba-tiba price can drop 50% in hours for no reason. Jadi artinya harga tiba-tiba bisa turun 50% dalam hitungan jam tanpa alasan yang jelas. Ya. Terus yang berikutnya, the bot can take profit because there are no buyers. Jadi robotnya tidak bisa taking profit, tidak bisa menjual untuk dapat keuntungan karena tidak ada yang mau beli. Oke ya. Atau pilihan yang keempat, all choices are correct. Jadi tiga pilihan jawaban tadi semuanya benar. Nah, sekarang coba Anda pikirkan. Apa resiko terbesar jika Anda masukkan semua modal Anda ke koin yang volumenya kecil, likuiditasnya kecil. Jadi sudah tidak ada yang berminat, juga cairannya susah. Ya berarti resikonya apa? Ya kalau Anda membaca semua pilihan tadi, Anda tidak bisa keluar walaupun harga naik. Ya. Harga naik ini kan bukan harga naik sesuai harga Anda beli. Anda beli misalnya di harga $10. Tiba-tiba turun nih menjadi $0,1. Walaupun $0,1 naik ke 0,9, tetap belum mencapai 10. Ya Anda masih bisa tidak bisa untung kan anggapannya gitu kan. Tetap itu nyantol di sana. Anda tidak bisa exit karena masih ada yang nyantol. Belum kejual semua. Itu namanya tidak bisa exit. Kemudian harga tiba-tiba turun 5%. Oh, sangat jelas bisa. Kalau koin-koin tidak jelas bisa turun seperti itu. Terus kemudian Moonbot tidak bisa taking profit karena tidak ada pembeli. Saya kasih tahu ya teman-teman ya. Di exchange, entah itu di Binance, entah itu di toko kripto atau di OKX, itu ada koin-koin tertentu yang tiba-tiba itu kena delisting. Jadi sebelumnya ada koin itu, tiba-tiba koin itu sudah nggak ada lagi di Binance atau di toko kripto atau di OKX. Nah, kalau Anda pakai Moonbot di exchange Binance, Anda pilih koin yang ternyata beberapa waktu kemudian kena delisting, Anda tidak bisa jual di Binance karena nggak ada yang mau beli. Oke ya, jadi ada resiko Moonbotnya tidak bisa take profit karena tidak bisa dijual karena tidak ada yang mau beli karena sudah di delisting. Jadi dari 3 pilihan tadi semuanya adalah benar. Oke, jadi resiko terbesar kalau Anda masukkan modal Anda ke koin yang volumenya kecil dan likuiditas kecil, ya tadi 3-tiganya. Anda tidak bisa exit walaupun harganya naik. Yang kedua, harganya bisa turun 5% tiba-tiba. Yang ketiga, Moonbot tidak bisa take profit karena nggak ada pembeli. Jadi semua jawabannya adalah benar. Oke, kalau Anda sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir, maka Anda kalau submit jawaban Anda pasti akan mendapatkan skor sempurna yaitu 10. Nah, ini sekali lagi video ini bukan video untuk contekan ya, tapi video ini video edukasi. Supaya apa? Supaya kalau Anda tetap mau milih top 10, top 20 atau yang lain, Anda sadar akan resikonya. Jadi kalau nanti, Pak, ini saya kok 1 minggu nggak profit, ya Anda sudah sadar resikonya karena Anda milih koin-koin di luar 5 King. Oke, jadi jangan bilang, Moonbot ini jelek, saya nggak profit selama 2 minggu. Nah, yang salah bukan Moonbotnya, yang salah itu otak Anda. Oke, yang salah Anda adalah pemilihan Anda karena Anda tidak punya mindset jangka panjang. Kalau punya mindset jangka panjang, Anda main 3 King atau 5 King saja. Oke ya, sampai sini saya harap penjelasan saya ini bisa dipahami. Semoga bisa membantu teman-teman yang kesulitan ngisi kuisnya. Saran saya teman-teman, kalau ada kendala apapun, konsultasi kepada upline Anda atau kepada sponsor Anda atau kepada mentor Anda. Karena sekali lagi join Moonbot itu bukan masalah Anda join kepada siapa sponsornya. Join Moonbot itu adalah yang penting adalah siapa mentor Anda. Oke. Saya Andi Santo dari Komunitas Action. Semoga video ini bermanfaat. Salam action, salam to the moon.